Selamat datang di channel kami. Terima kasih telah mengklik video ini. Di praktikum kali ini kita akan mempraktikumkan tentang perubahan wujud zat para praktikan, terutama perubahan wujud zat yakni mengembun dari cair ke gas. Dari gas ke cair, maksudnya dari gas ke cair para praktikan. Jadi mengembun. Seperti pada pagi hari ketika di daun-daun itu ada tetes-tetes air. Kok bisa, padahal kan itu mungkin namanya, itu intinya itu mengembun para praktikan. Kenapa? Karena suhu yang dingin itu biasanya akan terjadi perubahan dari wujud udara menjadi cair para praktikan. Itulah namanya mengembun. Nah, di praktikum kali ini kita akan mencoba untuk mempraktikumkan hal tersebut para praktikan. Nah, untuk alat dan bahan yang pertama di sini kita akan menggunakan kedua botol mungkin untuk membandingkan nanti satu botol dibandingkan. Oke, inilah alat dan bahannya. Oke para praktikan, ini dia alat dan bahannya. Kedua botol ini nanti satu dibandingkan nanti berisi air biasa, kemudian yang satu diisi gelas kosong. Apakah nanti akan terdapat air atau tidak? Akan tapi di sini kita mungkin harus sterilkan dulu dari air, mungkin sebisa kita akan coba untuk mensterilkan air. Kemudian ini nanti yang diisi air. Kemudian kita juga menggunakan untuk pendinginnya tentu saja adalah almari atau lemari es para praktikan. Nah, untuk alat yang kedua mungkin kita tidak akan tampilkan di sini, melainkan nanti langsung saja ke tempatnya mungkin. Nah, ini kita kemudian yang terakhir tentu saja air ya para praktikan. Air nanti untuk pembandingannya, airnya nanti kita cari saja di sana, yang penting seperti itulah, tidak usah dibikin ribet lah. Kita praktikan untuk sistematika praktikumnya nanti ini yang satu nanti diisi air, yang satu tidak diisi air. Kita akan mencoba nanti sterilkan, dan agar nanti ketika dia mengembun, udaranya mengembun, terlihat bahwanya ada air di dalamnya. Akan tapi mungkin untuk mensterilkan seperti ini tidak mudah ya, atau kita akan begini-ginikan biar airnya keluar atau bagaimana, nanti kita coba. Kalau memang tidak bisa disterilkan secara keseluruhan, maka kita akan menggunakannya sebisanya saja. Nah, para praktikan, di praktikum kali ini kita kebetulan juga menggunakan ini botol bekas ya para praktikan, sehingga sebenarnya kita mau mengisikan ini dengan air minum. Akan tapi kalau dengan air minum ya itu tadi, ini botol bekas, jadi kita akan mengisinya menggunakan air biasa dari keran, jadi tidak diminum. Seperti yang kita prinsip-prinsip praktikum di Sinawin itu kan prinsipnya adalah hemat, efektif, dan kalau bisa dimanfaatkan, sehingga kita tujuan ketika didinginkan itu biar kita bisa minum. Akan tapi karena ini merupakan botol bekas, kalau nanti kita isi air minum, kalau kita dinginkan, kalau kita minum, kita bisa mungkin terkena penyakit lantaran bakteri, intinya kita nanti tidak akan menggunakan air minum, akan tapi kita menggunakan air keran biasa, sehingga tidak untuk diminum. Nah, sebenarnya ini pengingat saja, kalau saya nanti lupa malah minumnya. Oke, langkah yang pertama para praktikan, kita isi air, kemudian ini disterilkan para praktikan. Para praktikan, kita akan mensterilkan ini botolnya dengan diabet-abetkan, tapi tidak di sini. Nanti kalau di sini bisa netes kemana-mana, kita sebenarnya kan dengan gebek-gebek. Akan tapi karena tidak gebek-gebek, kita menggunakan metode lain, yakni tisu dan Sweat. Ini tisunya sudah disiapkan tadi. Ini sebenarnya ada beberapa lembar juga. Kemudian untuk sunduknya, untuk biar nanti kita menggunakan menggunakan ini namanya tray para praktikan, obeng para praktikan. Langsung saja ini kita sterilkan menggunakan ini begini. Nah, perhatikan, kita sudah mencoba untuk mensterilkannya. Ini setidaknya tidak seperti tadi yang mungkin ada bercak-bercak air, tapi di sini tidak ada begitu banyak. Oke, kita akan tutup di sini, kita tutup. Kita ini dulu cari udara dulu. Udara kan kita hipotesisnya mengandung air, terus kita tutup. Nah,
tutup serapat itu. Jika tutup rapat seperti ini, nanti dimasukkan ke kulkas. Oke, sekarang langkah yang kedua, setelah mensterilkan kita akan mengisi ini dengan air. Nah, kita akan mengisinya dengan air. Nah, airnya sudah kita siapkan tadi di sini. Nah, bagaimana caranya? Perhatikan, ini ada pertanyaan biar kita ini bisa masuk airnya ke si botol ini. Akan tapi ini kan tidak ada corong. Bagaimana caranya? Perhatikan. Nah, kita akan mencoba seperti ini para perhatikan, air biasa. Akan tapi kayaknya tidak bisa. Oke guys, seperti ini saja para perhatikan, ternyata tidak bisa langkah yang tadi. Kita akan sebenarnya biasanya menggunakan nampang, tapi tidak usah lah kesulitan kita sudah profesional seperti ini. Nah segini saja. Oke lah. Oke, perhatikan kita sudah mendapatkan 2 botol, yang satu berisi air, yang satu tidak berisi air ya. Jadi kita sterilkan seperti ini ya. Sekarang langkah yang kedua, kita akan masukkan ke almari pendinginnya. Oke, langsung saja kita ke Dekat sekali kulkasnya. Kita taruh di sini saja para perhatikan, nanti kalau di lemari freezer ini nanti bisa beku, jadi kita taruh di sini. Ini kan sistemnya dingin. Oke, kita tutup. Para praktikan sekalian, tadi kita sudah melakukan langkah yang kedua. Sekarang kita langkah yang ketiga adalah menunggu sesuatu yang menyebalkan bagiku. Oke, para petani, kita langkah yang ketiga tadi menunggu. Kemudian setelah langkah yang menunggu, kita akan unboxing hasilnya. Sambil kita menunggu, kita akan tidur. Para praktikan sekalian, sekarang kita sudah 70 hari ke depan. Karena video yang tadi itu kita bikin pada tanggal 4 Maret 2023 dan video yang sekarang ini adalah tanggalnya 14 Mei 2023. Jadi sekitar 70 hari kita jeda membuat video yang pertama tadi sama yang ini, yang kedua. Nah, para perhatikan, di video kali ini kita sudah, tentu saja sudah melihat hasil. Tentu saja sebelum membuat yang kedua ini kita sudah melihat hasilnya. Oke, kita ambil dulu. Kita akan lihat hasilnya bagaimana kedua botol yang tadi kita masukkan ke dalam kulkas. Oke, para praktikan, langsung saja kita ke lemari es. Kita akan lihat bagaimana bentuknya. Kita ambil para praktikan. Ini kita satunya kita taruh di sini kemarin. Nah, hasilnya kita akan review. Nah, para praktikan, hipotesis yang kemarin kan kita berpikiran bahwa udara itu mengandung, udara kan terdapat hidrogen sama oksigen. Ketika dia didinginkan, maka kita akan beranggapan bahwa akan terbentuknya yang namanya air. Nah, para praktikan, ternyata setelah kita praktikumkan tidak seperti itu, melainkan hanya terjadi yang namanya penyusutan saja. Karena apa? Karena udaranya itu seperti partikel yang ketika dingin maka dia akan mengkeret. Nah, mengkeret apa? Dia akan menyusut seperti ini, Nah, tapi tidak menjadi air para praktikan. Kenapa? Karena air meskipun terbuat dari hidrogen dan oksigen, mereka itu bercampurnya itu menggunakan apa? Energi, ada energi khusus. Sehingga hidrogen dan oksigen itu dapat menjadi air. Kenapa? Karena adanya energi, berikan bukan. Jadi energi itu apa? Energi itu kalor.
Jadi para praktikan, mengembun merupakan peristiwa perubahan wujud dari zat gas menjadi zat cair, bukan reaksi antar atom sehingga menghasilkan senyawa air. Praktikum yang kita lakukan tadi awalnya membuktikan proses pengembunan. Akan tetapi praktikum tadi tidaklah berhasil karena udara yang kita ambil tidak mengandung senyawa air. Sehingga ketika didinginkan tidak ada di dalam botol senyawa airnya. Berbeda lagi ketika kita mengambil udara dari awan yang merupakan uap dari air. Ketika kita mengambil awan menggunakan botol kosong, kemudian botol tersebut didinginkan akan mengandung air, karena uap yang kita ambil merupakan uap dari air. Kemudian timbul nih pertanyaan dari para praktikan. Lalu di udara itu kan mengandung hidrogen dan oksigen yang merupakan atom-atom pendiri dari air. Apakah hidrogen dan oksigen ini tidak cukup membentuk air? Reaksi antar atom yang menghasilkan produk atau hasil reaksinya adalah terjadi lantaran adanya kalor. Sehingga proses pendinginan adalah bukan merupakan reaksi yang dapat membentuk senyawa, melainkan proses perubahan wujud zat saja. Oke, seperti itu para praktikan. Jadi di praktikum kali ini hipotesis kita tidak berhasil, melainkan mungkin lebih depannya gagal, kan, tapi kita mendapatkan ilmu baru tadi yang saya sampaikan. Sebenarnya saya memiliki. Nah, para praktikan, jadi untuk di praktikum kali ini sekian dulu, semoga bermanfaat dan sampai jumpa di konten-konten selanjutnya. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe video ini. Pantau terus channel kami, channel Sinauwin.